Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak semua. Sebelum memulai sesi kita pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Dua tiga burung merak, datang mendekat lalu melompat. Apa kabar kawan pajak? Semoga sehat dan selalu semangat. Baik, kembali lagi bersama saya Sony Arif Mulyawan, asisten penyuluh pajak KPP Pertama Toli-Toli, yang akan memandu jalannya acara live IG penyuluhan perpajakan Bijak, Bincang Pajak. Tentunya saya tidak sendiri, di tengah kita sudah ada narasumber yang luar biasa, yaitu Mas Lukman Nur Hakim. Selamat pagi Mas. Pagi, Sony. Ya, Mas Lukman merupakan penyuluh pajak ahli pertama di KPP Pertama Toli-Toli. Nah, pada kesempatan kali ini, Bijak akan membahas topik perpajakan yang sedang hangat nih di media sosial. Topik ini tidak sedikit membuat kawan pajak bingung, bahkan juga muncul pro kontra, sehingga penting untuk kita ulas bersama. Nah, pokok pembahasan kita adalah perubahan penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang selama sesi ini akan kita sebut sebagai PP 20 2026 ya Mas ya? Oke, siap. Ya. Yang perlu diketahui oleh para pelaku UMKM, khususnya bagi kawan pajak yang ada di wilayah Toli-Toli dan Kabupaten Buol. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penyuluhan pada pagi hari ini. Nah, mungkin saat ini ada kawan pajak yang sedang bekerja, atau mungkin sedang membuka usaha, atau lagi dalam perjalanan, atau bahkan masih menikmati kopi pagi nih. Dimanapun kawan pajak berada, silakan siapkan cemilan favorit dan temukan posisi yang nyaman sambil mengikuti pembahasan kita sampai dengan selesai. Dan perlu kami sampaikan juga, akan ada hadiah bagi kawan pajak yang bertanya maupun berinteraksi selama siaran berlangsung. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan malu bertanya, Mas ya? Ya. Oke. Mumpung ada. Dan seperti biasa, untuk bagi kawan pajak yang berinteraksi akan kami berikan bingkisan tentunya ya. Jadi jangan takut untuk bertanya kawan pajak. Baik, kita mulai ya Mas ya? Oke, siap. Jadi formatnya seperti biasa, kita ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dibantu dijawab oleh narasumber kita. Nah, pertanyaan pertama nih Mas. Oke. Tanggal 22 April kemarin, itu kan PP 20 2026 sudah mulai berlaku. Nah, sebenarnya apa sih Mas inti dari PP tersebut? Inti dari PP 20 tahun 2026 itu sebenarnya memperjelas lagi, memperjelas lagi bahwa siapa saja yang boleh menggunakan PP 20 ini, tarif UMKM ini ya. Jadi harapannya dengan ada PP 20 ini, yang benar-benar menggunakan tarif 0,5% untuk UMKM itu benar-benar tepat sasaran. Oke. Gitu, karena terindikasi memang ada yang memanfaatkan fasilitas ini, padahal seharusnya tidak berhak memanfaatkan fasilitas ini. Nah, di PP 20 ini lebih ditekankan lagi siapa yang benar-benar berhak. Jadi supaya lebih tepat sasaran. Lebih tepat sasaran. Lebih tepat sasaran. Oke, berarti memang sebenarnya adanya PP ini tuh untuk memperjelas ya Mas ya. Untuk memperjelas. Tapi kira-kira ya Mas, kenapa sih pemerintah tuh jadi menerbitkan PP ini? Oke, jadi kenapa diterbitkan? Karena tadi yang saya bilang ya, bahwa ada indikasi bahwa ada yang harusnya nggak berhak pakai tarif ini, fasilitas ini kan fasilitas ya, artinya tidak hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan fasilitas ini. Nah, ada orang yang harusnya tuh dia enggak, betul, tapi dia pakai fasilitas ini gitu. Akhirnya orang-orang yang benar-benar memang seharusnya menggunakan fasilitas ini itu merasa tercederai gitu, karena harusnya nggak pakai tapi dia ikut-ikutan pakai gitu. Nah, PP 20 ini untuk lebih menumbuhkan keadilan. Jadi memang yang menggunakan fasilitas ini memang benar-benar yang berhak saja gitu. Kalau memang nggak berhak, ya udah jangan pakai gitu, karena memang ini bukan peruntukannya. Nah, seperti itulah ya. Baik, jadi bisa kita bilang bahwa adanya PP 20 2026 itu untuk memperjelas batasan-batasan pengguna fasilitas dari Mas betul, ya. Siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Betul. Nah, ini Mas, setelah PP ini terbit, itu di media sosial itu banyak sekali postingan yang berisi bahwa fasilitas PPh final UMKM itu dihapus. Nah, apakah benar demikian begitu, Mas? Oh, tidak. Fasilitas PPh final itu tetap berlaku. 0,5% itu tetap berlaku. Jadi kalau dibilang, oh jadi berubah, jadi dihapus, itu tidak benar.
Tidak benar ya? Iya, tetap berlaku. Baik, berarti untuk kawan pajak mungkin yang masih melihat ada beberapa informasi yang saya sampaikan tadi yang muncul di media sosial, bahkan bisa disampaikan bahwa untuk tarifnya itu tetap ada berarti ya? Betul, hanya lebih disempurnakan. Hanya untuk lebih disempurnakan. Sasarannya siapa, fasilitasnya apa, terus pengaturannya gimana, teknisnya itu ada di PP 20. Nah, selain yang tadi Mas, di media sosial itu juga ada informasi nih, bahwa wajib pajak itu, terutama yang badan tuh dikenakan tarif lebih tinggi, jadi 22%. Nah, itu apakah benar begitu Mas? Sebenarnya itu benar tapi tidak benar tapi benar gitu. Oke, baik. Ya, jadi sebenarnya bukan dikenakan tarif 22%. Tarif 22% itu sebenarnya sudah ada sebelum fasilitas ini digunakan. Jadi tarif awalnya, tarif umumnya untuk badan itu memang 22%. 22%. Untuk badan ya, 22%. Tapi dengan catatan itu untuk yang omsetnya di atas 50 miliar. Di atas 50 miliar itu tarifnya memang 22%. Okay. Tapi kan nggak semua badan tuh tarif segitu ya. Sebenarnya ada lagi fasilitas lain. Kalau omsetnya di bawah 50 miliar, tarifnya tuh kena potongan 50%. Dari 22% jadi 11%. Okay, nah itu tarif yang berlaku umum tuh. Tarif yang berlaku umum. Tarif yang berlaku umum. Nah ada lagi fasilitas untuk UMKM itu 0,5%. Tarif 0,5%. Dan bedanya tuh kalau yang 22% tarif umum tadi 22% dan 11% itu dikenakannya dari penghasilan bersih. Penghasilan bersih. Jadi bukan dari tiba-tiba omsetnya segitu langsung kena 22% itu enggak, tapi dari penghasilan bersihnya. Setelah dikurangi biaya dan lain-lain, kan ketemu penghasilan bersih itu. Betul. Itu baru dikenakan tarif yang seperti itu. Nah, untuk yang UMKM karena ini adalah sebuah penyederhanaan, maka yang dikenakan tuh hanya dari omsetnya saja dengan tarif 0,5%. Gitu. Jadi kalau dibilang berubah tarifnya jadi 22%, itu enggak. Itu sudah itu tarif yang sudah berlaku umum sebelumnya. Dan UMKM mendapatkan fasilitas nggak perlu pakai yang 22, tapi pakainya 0,5% dari omset. Baik. Jadi kawan pajak, apabila masih menemukan informasi yang seperti tadi ya disebutkan bahwa tarifnya itu naik dari 0,5 jadi 22%, itu bisa dipastikan itu kurang tepat berarti Mas. Tarif PPh finalnya tetap 0,5%. Dan itu dikenakannya dari omset untuk yang 100%. Betul, omset. Kalau 22% itu dikenakan dari penghasilan bersihnya. Baik. Harusnya kawan pajak sudah bisa ya membedakan dan juga bisa memfilter informasi-informasi yang beredar di medsos seperti tersebut. Mas, baik. Berdasarkan PP 20 2026 nih. Nah, sekarang siapa aja sih yang mendapatkan fasilitas PPh final 0,5%? Apakah sama seperti yang di PP yang lalu ya, di PP 55 atau bagaimana, Mas? Nah, itu ada sedikit perbedaan. Nah, sasarannya kan kembali lagi. Intinya adalah memastikan kembali siapa yang berhak ya. Jadi lebih tepat sasaran. Nah, yang menggunakan fasilitas 0,5% di PP 20 ini adalah yang pertama itu adalah orang pribadi. Orang pribadi. Terus yang kedua PT perorangan. PT perorangan itu adalah PT atau perseroan yang didudukkan oleh satu orang aja. Ini baru muncul pas Undang-Undang Cipta Kerja kalau nggak salah. Terus yang ketiga itu adalah koperasi. Nah, koperasi. Ya, tiga inilah yang memang difokuskan menerima fasilitas 0,5% itu. Nah tadi disebutkan bahwa jadi ada tiga ya kawan pajak, ada WPOP, kemudian PT perorangan dan koperasi. Nah, Mas, untuk jangka waktunya nih, untuk masing-masing itu apakah sama atau ada perbedaan jangka waktu Mas penggunaannya? Jangka waktunya, nah ini yang berbeda nih. Kalau untuk orang pribadi, sebelumnya di PP 55 itu kan orang pribadi itu berlakunya 7 tahun. Nah, sejak terdaftar ya. Nah, kalau di sekarang itu jadinya tidak terbatas. Untuk orang pribadi ya, orang pribadi itu tidak terbatas. Gitu. Terus kalau untuk PT perorangan gimana? Sama itu juga tidak terbatas juga untuk yang PT perorangan. Nah, sedangkan untuk yang koperasi itu ada batas waktunya 4 tahun sejak terdaftar. Gitu. Untuk koperasi tadi Mas, berarti kalau misalnya dia sudah melewati batas 4 tahun, itu apakah akan ada perpanjangan kembali atau dia stop di situ aja Mas? Stop di situ. Untuk yang koperasi ya, kalau udah 4 tahun, maka itu udah menggunakan tarif umum yang tadi. Nah, kenapa diberikan waktu 4 tahun? Karena anggapannya 4 tahun itu adalah waktu yang cukup untuk koperasi itu bisa scale up. Iya betul. Gitu.
Nah, kemudian Mas, dari ketiga penerima fasilitas tadi, itu orang pribadi, PT Perorangan, dan koperasi, kira-kira kenapa sih jadi fasilitasnya sekarang menurut PP 20 2006 itu difokuskan kepada tiga pihak tadi? Padahal kan sebelumnya lebih luas ya. Betul. Nah, kenapa kira-kira Mas? Nah, diberikan ke tiga orang tadi ya, OP, orang pribadi, PT Perorangan, dan koperasi itu karena sebelumnya PT dan CV masuk ke dalam situ ya. Ya, sekarang jadi enggak karena ini kembali untuk ke penyederhanaan dalam menghitung ya. Kalau PT dan CV itu dianggapnya apa ya? Secara administrasi dan secara pengelolaan perusahaannya itu lebih mapan daripada orang pribadi yang memang dia cuma sendirian. Uluk ketek uluk ketek tuh. Itu bahasa Sunda ya. Oke. Uluk ketek tuh berkutat di situ. Berkutat di situ aja, oke. Satu orang gitu. Dan PT Perorangan itu juga satu orang. Betul. Gitu. Sedangkan koperasi itu menjadi unik karena dia ada selain usaha, dia ada aspek sosialnya di dalamnya. Gitu. Nah, karakteristik itu yang menyebabkan tiga kategori itu menjadi berhak untuk menggunakan fasilitas ini. Sedangkan PT, CV, terus BUMN, BUMDes dan lain-lain itu karena lebih bersifat profesional ya. Pengelolaan organisasi lebih mapan, orangnya juga mungkin lebih dari 2 atau 3 gitu. Jadi dianggapnya ini sudah tidak cocok lagi untuk menggunakan tarif PP 55 ini atau PP 20 yang sekarang. Oke. Baik, berarti tentunya adanya pemberian fasilitas pada kelompok tersebut itu adalah untuk memudahkan administrasi mereka berarti. Iya betul, penyederhanaan. Intinya penyederhanaan. Karena kalau menggunakan pembukuan yang kompleks kan nggak semua orang tuh bisa mengakses itu. Benar, ya. Gitu. Nah, PP 20 ini muncul untuk menyederhanakan administrasinya. Jadi nggak harus dengan cara yang gimana, tapi lebih sederhana, udah cukup 0,5% dari omset aja. Oke. Nah, baik Mas. Apakah ini berarti untuk CV, kemudian firma, PT, dan juga BUMDes yang baru terdaftar nih setelah peraturan yang terbit itu tidak lagi mendapatkan fasilitas tersebut, Mas? Betul. Jadi kalau PT, CV, dan BUMDes yang tadi disebutkan baru terdaftar di tahun 2026 ini, setelah peraturan ini berlaku, maka sudah tidak dapat menggunakan tarif 0%, menggunakan tarif umum. Oke. Nah, terus gimana bagi kawan pajak nih yang memiliki CV, firma, PT, juga BUMDes, tapi dia tuh terdaftarnya sebelum dari PP ini berlaku dan fasilitas itu masih berjalan, Mas. Itu bagaimana perlakuan fasilitasnya? Nah, kalau sudah mendapatkan fasilitas sebelumnya, itu ada masa transisi ya, peralihan dari PP 55 ke PP 20, itu dapat menggunakan tarifnya sampai dengan tahun 2026 ini. Jadi 2020 sampai dengan tahun ini masih bisa menggunakan tarif 100%. Nah, selepas dari itu menggunakan tarif umum. Gitu. Oke, baik. Jadi saya rangkum kembali juga ya bagi kawan pajak mungkin tadi. Kalau misal kawan pajak itu baru mendirikan CV ataupun firma atau PT setelah terbitnya PP 20 2026 ini maka tidak lagi mendapatkan fasilitas ya, Mas. Sedangkan untuk kawan pajak yang memiliki badan usaha yang dimiliki tadi dan itu sudah mendapatkan fasilitas sebelum terbitnya PP 20 2026 itu maka masih berhak sebenarnya sampai dengan batas waktunya selesai. Betul. Nah, apakah ini berarti badan usaha tertentu yang didirikan pasca PP 2026 itu tidak mendapatkan fasilitas? Berarti jawabannya iya, Mas ya? Iya, karena betul. memang dia sudah tidak lagi mendapatkan fasilitas tersebut. Betul. Dan koperasi tadi 4 tahun sejak terdaftarnya. Gitu. Oke. Kemudian Mas, berbicara tentang orang pribadi nih yang tetap mendapatkan fasilitas PPh final 0,5%. Tadi kan disebutkan jangka waktunya itu sudah berbeda ya dari PP yang sebelumnya. Betul. Nah, kemudian di media sosial itu ada informasi nih terkait dengan perhitungan peredaran brutonya, Mas, yaitu atau omsetnya. Di mana katanya itu sekarang omset dihitung secara gabungan atau agregasi. Nah, itu maksudnya apa, Mas? Nah, yang beda ya. Ini bukan untuk menghukum atau bukan untuk ngapa-ngapain wajib pajak ya. Tapi ini sebagai bentuk keadilan, sebagai bentuk penyederhanaan dan keadilan. Nah, ada yang baru di PP 20 ini adalah namanya agregasi. Agregasi jadi penggabungan omset. Jadi misalkan ada satu orang pribadi, terus punya satu PT perorangan juga. Nah,
untuk menentukan tarifnya kan tadi kan batas minimum omsetnya kan 4,8 miliar ya. Betul. Nah, 4,8 miliar ini dihitungnya bukan dari omset si orang pribadi itu aja, tapi gabungan dari omset dari orang pribadi dan PT perorangannya. Gitu. Kalau orang pribadinya aja di bawah 4,8 maka dia pakai bisa tarif 0,5%. Ketika orang pribadi itu dia punya PT perorangan, kan sama-sama dia menggunakan tarif 0,5%. Nah, yang punyanya sama satu. Jadi harus di apa namanya? Ada prinsip itu namanya substance over form. Jadi bentuknya tuh lebih kita lebih mengacu pada intinya tuh siapa gitu. Siapa yang pemegang atau beneficiary-nya ya. Dari situ karena orangnya yang punya satu tapi bentuknya ada dua, OP dan PT perorangan, maka ini kita gabungkan omsetnya. Oh iya, baik. Terus itu juga sama kalau misalkan ada suami istri. Nah, suami istri sama-sama UMKM nih. Sama-sama UMKM. Nah, itu karena satu keluarga itu dianggap satu kesatuan ekonomi, maka omset suami dan istri ini digabung. Baik. Apakah 4,8 di atas 4,8 atau tidak? Nah, kalau masing-masing suami istri ternyata punya lagi PT perorangan masing-masing, itu digabung, 4-4-nya digabung. Apakah itu melewati 4,8 atau enggak? Dan ini bukan hanya sebatas di usahanya saja, tapi pekerjaan bebas juga. Gitu. Misalkan selain dia UMKM, dia juga punya pekerjaan bebas tuh. Selain dagang, ternyata dia juga misalkan sebagai konsultan gitu. Nah, omset dari usahanya dan omset dari konsultannya itu digabung. Jadi agregasinya tuh menggabungkan semua jenis penghasilan dari usahanya dan juga pekerjaan bebasnya. Apakah dia melebihi 4,8 miliar? Nah, kalau yang kemarin-kemarin itu kan usahanya 4,8, terus ini pekerjaan bebasnya mungkin nggak pakai. Nah, kalau kayak gitu kan harusnya secara omset dia tidak memenuhi. Benar. Tapi karena di PP 55 tidak mengatur seperti itu, maka masing-masing terpisah seperti itu. Nah, inilah yang salah satu merupakan rasa ketidakadilan gitu ya. Karena ini kan usahanya uangnya banyak gitu. Sumbernya tuh banyak gitu. Tapi kok ini malah ini disamakan dengan orang yang memang kayak misalkan kelontongan atau apa gitu. Biar adil makanya dimunculkan sistem agregasi seperti ini gitu. Jadi untuk menentukan apakah dia berhak menggunakan tarif 0,5% atau enggak. Jumlah penghasilan semuanya itu dari usaha dan pekerjaan bebas, dari dia, istri dan PT perorangannya itu digabungkan jadi satu. Apakah melebihi 4,8 miliar atau enggak omsetnya ya? Ya, omsetnya. Nah, setelah omsetnya digabung ternyata melebihi 4,8 miliar, maka dia sudah enggak lagi menggunakan tarif 0,5%, tarif UMKM. Jadi kawan pajak bisa disebutkan tadi ya bahwa agregasi yang disebutkan di media sosial itu terkait dengan penggabungan keseluruhan omset baik suami, istri dan juga usaha dan mungkin dari penghasilan dari pekerjaan bebas seperti Mas ya. Betul. Dan sifatnya tadi seperti disebutkan oleh narasumber kita tuh bukan menghukum sebenarnya. Iya, bukan menghukum. Tuh, hanya untuk memastikan lagi bahwa yang menggunakan ini benar-benar berhak untuk menggunakan. Baik Mas, nah dengan adanya PP 20 2026 ini ada pertanyaan juga sebenarnya apakah penghasilan dari pekerjaan bebas seperti contohnya konten kreator nih yang banyak kan di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Nah itu apakah juga mendapatkan fasilitas PPh 0,5% sebenarnya Mas? Nah untuk konten kreator ini dikecualikan karena masuk ke dalam daftar yang dikecualikan. Jadi konten kreator itu menggunakan tarif yang umum yang kalau orang pribadi berarti dia ada tarif pasal 17-nya berlapis ya. Ada skema perhitungannya lah. Gitu. Nah, konten kreator ini masuk ke dalam pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas salah satunya adalah jasa yang dikecualikan. Pembawa acara, pembuat konten kreator, terus seniman lain itu semua dikecualikan dan menggunakan tarif 0,5%. Gitu. Jadi bagi kawan pajak nih mungkin yang nanti akan melakukan pelaporan SPT tahunan di tahun-tahun berikutnya ya bisa dipastikan bahwa untuk pekerjaan bebas, contohnya seperti konten kreator itu berarti tidak menggunakan fasilitas PPh final ya. Betul. Karena memang didesain fasilitas itu didesain untuk pelaku usaha kecil, UMKM ya, pelaku usaha kecil yang membutuhkan kemudahan administrasi. Gitu. Nah, untuk yang kayak tadi konten kreator, terus ada lagi tenaga ahli kayak gitu, itu kan
karakteristik dari penghasilan dan pekerjaan itu berbeda daripada yang pelaku usaha. Itu makanya dia dikecualikan dari yang menggunakan tarif 0% ini. Oke. Baik. Nah, terus Mas, ini agak teknis sedikit ya. Gimana dengan orang pribadi, dia itu melakukan pekerjaan bebas yang memiliki PT perorangan. Nah, dan bidang usahanya juga sama persis dengan pekerjaan bebasnya. Apakah tetap mendapatkan fasilitas? Ini contohnya mungkin dia konsultan, terus dia punya PT perorangan tuh jasa konsultan juga. Nah, itu kira-kira gimana Mas? Apakah mendapatkan fasilitas? Nah, kalau kayak gitu enggak. Orang pribadi yang dia orang pribadi punya PT perorangan. Ya. Jadi usahanya sama nih. Nah, kalau yang sama kayak gitu itu tidak mendapatkan fasilitas. Gitu. Karena lagi-lagi ini ditujukan untuk untuk yang kegiatan usaha kecil yang memang butuh penyederhanaan administrasi, bukan untuk mengubah karakter penghasilannya. Jadi nggak untuk dipecah mana OP mana badan, tapi usahanya sama. Itu tidak seperti itu. Jadi yang OP-nya dan PT perorangannya kok sama kegiatannya sama konsultan misalnya. Betul. Konsultannya orang pribadi, dia juga punya PT. Nah itu nggak bisa digunakan tarif. Gitu. Berarti salah satunya bisa dibilang ini mencegah untuk mengubah karakter ini tadi penghasilannya Mas ya. Jadi betul. Sengaja misalnya mau dimasukkan melalui bentuk badan gitu. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Ngakalin lah kayak gitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Oke. Baik. Terus Mas, bagaimana nih perlakuan bagi wajib pajak orang pribadi yang masa fasilitasnya itu berakhir pada tahun pajak kemarin 2024 dan 2025. Mengingatkan waktu itu belum ada pengaturan terkait perpanjangan jangka waktu fasilitasnya. Nah, itu bagaimana itu, Mas? Nah, orang pribadi ya. Nah, ini menarik nih. Di PP 55 kan disebutkan bahwa peraturan sebelumnya ya. Betul, ya. Bahwa orang pribadi itu berlaku 7 tahun sejak tahun terdaftar atau sejak tahun 2018. Kalau dia terdaftarnya sebelum 2018. Nah, 2018 itu berakhirnya tahun 2024. Betul, iya. Nah, 2024 pas akhir tahun itu kan ada paket stimulus kebijakan bahwa tarif 0,5% ini diperpanjang. Iya, betul. Di sosial media bahkan Presiden Menteri Keuangan pun kan waktu itu bilang diperpanjang. Tapi dasar hukumnya belum ada. Betul. Waktu itu. Jadi ada sempat 2 tahun tuh sampai dengan awal tahun ini tuh masih ada masih ada kekosongan hukum lah kayak gitu ya. Dasarnya tuh belum ada. Nah, di PP 55 ini PP 20 salah. Di PP 20 ini itu ada ketentuan paralelannya bahwa kalau yang berakhir di 2024 dan 2025 itu tetap berlaku ya. Jadi 2025 dan 2026 mengisi kekosongan yang tadi bahwa itu tarifnya tetap berlaku. Nah, setelah tahun 2026 berakhir, masuk ke ketentuan berikutnya bahwa orang pribadi sepanjang dia belum melewati batas 4,8, maka dia terus berlaku seterusnya. Gitu. Jadi permanen lah istilahnya ya. Sepanjang dia omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Gitu. Jadi udah ada kepastian hukumnya. Ada kepastian hukumnya. Kepastian hukum untuk yang kemarin 2025 sampai awal 2026 dan 2026 ke depannya bahwa orang pribadi selama masih di bawah 4,8 miliar maka dapat tetap menggunakan tarif 0,5%. Baik, jadi bagi kawan pajak nih mungkin yang waktu pelaporan SPT tahun sebelumnya atau yang baru-baru aja kita lakukan ini Mas, yang masih merasa kayak galau dan kayak apakah benar ini yang sudah saya laporkan menggunakan tarif PPh final UMKM? Padahal kan aturannya kan belum keluar dan baru terbit kan tanggal 22 April ini ya. Betul. Berarti sudah ada yang mengisi kekosongan hukum itu. Sudah, betul. Jadi udah firm nih bahwa UMKM sepanjang dia di bawah 4,8 miliar orang pribadi, maka dia dan tarif perorangan ya, itu tetap menggunakan tarif 0,5% sampai dia udah scale up sudah melewati 4,8. Berarti oke, baik. Jadi untuk kawan pajak tidak perlu galau lagi ya karena sudah diisi kekosongan hukum tadi dengan ketentuan peralihan pada PP 20 2026. Ya. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Mas di sesi ini. Selain membahas terkait fasilitas PPh final 0,5% nih yang ada di dalam PP 20 2026 kan, apakah ada informasi lain nih Mas yang perlu kita ketahui dari PP tersebut? Nah, ini yang menarik nih. Dan ini berimbasnya bukan hanya untuk ke UMKM aja, tapi semua wajib pajak. Semua wajib pajak ya? Bahwa ada pengaturan baru terkait dengan suap dan gratifikasi. Gitu. Yang menjadi beda adalah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk
suap dan gratifikasi yang terkait dengan tindak pidana korupsi itu tidak dapat menjadi biaya, tidak dapat diakui sebagai biaya. Nah, kalau ngeliat struktur di laporan keuangan, kan pendapatan dikurangi biaya. Salah satu biayanya itu adalah bisa biaya gaji atau biaya entertainment atau apa gitu. Nah, itu biasanya digunakan dua poin itu biasanya digunakan wajib pajak untuk pertama menyuap which is itu dilarang dan tidak baik, tapi tetap dimasukkan dalam sebagai pengurang. Sebagai biaya maksudnya. Sebagai biaya gitu. Jadi biayanya besar, otomatis kan penghasilannya kecil tuh. Nah, maka pajak yang disetorkan pun itu kecil. Nah, di PP 20 ini diatur lagi bahwa biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan suap atau gratifikasi atau pemberian sehubungan dengan tindak pidana korupsi, maka itu tidak dapat dijadikan sebagai biaya, tidak dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan bruto. Berarti nanti pas di SPT tahunannya akan ada bukan rekonsiliasi ya, koreksi betul, akan ada koreksi gitu. Jadi itu sebagai bentuk bentuk untuk tidak melakukan korupsi atau tidak melakukan suap atau gratifikasi kepada petugas pajak. Berarti bisa juga dibilang bahwa ketentuannya ini seperti ini Mas ya, secara nggak langsung itu membuat wajib pajak itu tidak membudidayakan korupsi. Betul. Dan itu pun bukan korupsinya ke semua ya. Betul. Ke semua bahwa korupsi itu tidak baik. Maka sebagai preventifnya, maka penghasilan sehubungan dengan suap atau gratifikasi yang terkait dengan korupsi itu tidak dapat dibiayakan. Gitu. Baik, terima kasih banyak nih atas penjelasan yang sangat jelas sih dari Mas Lukman ya. Dengan beberapa informasi tadi, semestinya kawan pajak jadi lebih paham dan tidak lagi ragu dalam memanfaatkan fasilitas PPh final 0,5%. Nah, kembali kami sampaikan pada kawan pajak yang masih kebingungan dan memiliki pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar selama live IG ini berlangsung karena akan ada hadiah bagi kawan pajak yang bertanya. Jadi tunggu apa lagi? Silakan sampaikan sekarang. Nah, sambil kita menunggu ada yang bertanya nih Mas ya, kita ada sesi baru nih di live IG kali ini. Nah, sesinya ini itu untuk memantapkan pemahaman kawan pajak terkait perubahan penting dalam PP 20 2026. Nah, teknisnya ini adalah saya akan membacakan sepotong kalimat dan Mas Lukman secara narasumber akan menjawab apakah ini mitos atau fakta. Nah, atau fakta. Betul. Jadi mungkin kalau misalnya kawan pajak yang menonton juga pernah melihat di sosial media ya, mitos atau fakta. Itu yang akan kita coba untuk lakukan pada live IG kita pada hari ini. Nah, kita mulai ya Mas Lukman ya. Siap. Baik, mitos atau fakta? PPh final UMKM dihapus setelah berlakunya PP 20 tahun 2026. Mitos, Mitos, karena PPh final itu tetap tersedia, tetap berlaku dengan tarif tetap 0,5% dengan batasan minimal tetap 4,8 miliar offsetnya. Jawabannya benar ya, jadi mitos teman-teman. Oke, lanjut. Yang kedua Mas, mitos atau fakta? Tarif PPh final UMKM tetap sebesar 0,5%. Fakta. Jadi tidak ada kenaikan tarif tuh. Di PP 20 tetap tarifnya disebutkan 0,5%. Gitu. Oke, baik. Mungkin lagi ketiga, mitos atau fakta nih Mas. Batas omset UMKM dapat menggunakan fasilitas diturunkan dari 4,8 miliar per tahun. Itu mitos. Karena batasannya tetap 4,8 miliar per tahun. Baik, berarti tetap tidak ada perubahan ya Mas ya? Tetap tidak ada perubahan. Oke, kita lanjutkan lagi. Mitos atau fakta? Semua pelaku usaha kecil kehilangan fasilitas PPh final UMKM. Itu mitos. Mitos karena fasilitasnya tetap tersedia 0,5%. Tapi memang bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria. Oke, baik. Kemudian mitos atau fakta? Wajib pajak CV dan PT langsung kehilangan fasilitasnya setelah PP ini terbit. Itu mitos. Karena ada masa transisi itu. Ada masa transisi di mana wajib pajak yang sebelumnya sudah dapat fasilitas itu tetap diberikan sampai akhir tahun 2026 ini. Oke. Mantap sekali ya. Baik, lanjut lagi Mas. Mitos atau fakta? Koperasi masih dapat memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM. Fakta. Itu koperasi tetap dapat menggunakan fasilitas final 100%, tapi memang hanya 4 tahun.
4 tahun sejak terdaftar. 4 tahun sejak terdaftar. Oke. Baik. Kemudian masih belum ada yang nanya nih, jadi kita lanjut lagi Mas ya. Oke. Mitos atau fakta Mas? Influencer dikenakan jenis pajak baru berdasarkan PP 20 tahun 2026. Itu mitos. Mitos. Tidak ada pajak baru. Apa ya? Influencer itu tidak lagi menggunakan fasilitas. Tapi fasilitas itu, sebelum fasilitas itu ada tarif yang berlaku secara umum. Gitu. Jadi bukan pajak baru, tapi kembali ke aturan sebelumnya. Oke. Gitu. Bukan pajak baru ya, sesuai. Ya. Lanjut. Mitos atau fakta? Pemerintah menyesuaikan perlakuan perpajakan berdasarkan karakteristik kegiatan usaha dan penghasilannya. Betul. Itu fakta. Fakta, ya. Fakta. Jadi tujuannya untuk menciptakan perlakuan yang lebih tepat sasaran. Gitu, lebih tepat sasaran. Jadi nggak semuanya disamakan ya, Mas ya. Betul. Lebih tepat sasaran aja. Oke. Nah, ini terakhir nih Mas, sesi mitos atau fakta tadi ya. Mitos atau fakta, semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Itu mitos. Nah, yang terbaru di PP 20 ini disebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan terkait dengan suap atau gratifikasi dan tindak pidana korupsi itu tidak dapat dijadikan pengurang, nggak bisa dibiayakan. Oke, baik. Nah, kawan pajak tadi sudah ada 9 mitos atau fakta yang telah dijawab nih oleh narasumber kita. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kembali kami sampaikan kepada kawan pajak, silahkan untuk mengetikkan pertanyaan ataupun masukan di kolom live IG, karena nanti yang akan memberikan atau yang akan berinteraksi akan mendapatkan ya adalah sedikit bingkisan dari KPP Pertama Tol Itali. Maka jangan takut, jangan ragu, silahkan masukkan pertanyaan ataupun masukan yang ingin disampaikan kepada kami di sini ya, kepada saya dan juga Mas Lukman selaku narasumber. Pada para kawan pajak, kami tunggu ya. Oke, sambil kita tunggu, mungkin ada sedikit ini mungkin Mas, informasi lain mungkin di luar dari PP 20 tahun 2026 ini yang mau dibagikan kepada kawan pajak. Apa ya? Mungkin mengingatkan kawan pajak mungkin yang masih belum lapor SPT tahunan, padahal sudah sudah melewati jangka waktu relaksasi. Iya, betul. Nah, kemarin kan ada waktu relaksasi ya. Untuk OP orang pribadi yang sebelumnya 31 Maret mundur ke 30 April. Betul. Untuk yang badan dari 30 April mundur ke 31 Mei. Nah, relaksasinya sudah habis. Memang ada potensi untuk dikenakan denda ya. Betul. Tapi sebenarnya itu tidak menggugurkan kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan. Jadi wajib kawan pajak kalaupun belum lapor SPT tahunan itu tetap memiliki kewajiban untuk lapor. Gitu. Kewajiban untuk melaporkan SPT tahunannya. Dan kalau misalkan kawan pajak ada kesulitan untuk melaporkan SPT tahunannya, itu bisa datang ke KPP Pratama Toli-Toli atau ke KP2 KP BOL untuk kawan pajak yang ada di BOL, atau kalau misalkan lagi pelesiran, lagi jalan-jalan kemana-mana gitu, lagi di luar kota, itu silakan mendatangi KPP atau kantor pelayanan pajak terdekat. Itu pasti akan ada petugas pajak, akan ada penyuluh pajak yang akan membantu pelaporan SPT tahunan. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Ini soalnya diatur di undang-undang kan, itu kewajiban wajib pajak itu setelah punya NPWP itu kan menghitung, menyetor dan melapor. Ya. Kalau menghitung dan menyetor itu dilakukan kalau memang ada penghasilan yang dikenakan pajak. Nah, kalau melapor ini ada nggak ada tetap lapor karena itu memang sudah jadi prinsip self assessment yang ada di Indonesia gitu. Oke. Baik. Sepertinya pada sesi ini masih pada malu-malu deh Mas. Oke, jadi tidak apa-apa ya bagi kawan pajak. Kami ucapkan terima kasih banyak nih kepada seluruh peserta yang sudah aktif mengikuti live IG Bijak, Bincang Pajak pada pagi hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada narasumber kita, Mas Lukman, yang sudah memberikan penjelasan lengkap mengenai perubahan penting dalam PP 20 tahun 2026.
dan serta juga telah menjawab berbagai pertanyaan yang masuk, walaupun juga tadi mungkin akan disampaikan oleh kawan pajak melalui sarana-sarana lain mungkin. Betul, ya Mas ya. betul. Nah, semoga apa yang disampaikan hari ini bisa membantu kawan pajak dalam mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan ke depannya. Nah, tadi seperti saya bilang, bagi kawan pajak yang masih memiliki pertanyaan lebih lanjut, yang malu-malu nih, yang untuk muncul di live IG, jangan sungkan untuk menghubungi KPP Pertama Toli Toli melalui Instagram kami @pajaktolitoli, X atau Twitter @pajaktolitoli, Facebook Kantor Pelayanan Pajak Pertama Toli Toli, dan YouTube KPP Pertama Toli Toli. Baik, terima kasih telah bergabung dalam sesi live IG Bijak hari ini. Sampai jumpa di sesi edukasi berikutnya.